Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan lagi untuk bersekutu dan beribadah kepadanya pada hari ini. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. Dan pujian hari ini hanya dekat Allahku.
Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Berdoa. Kembali kami bersyukur dan berseru di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Engkau sudah menolong kami Tuhan, Engkau sudah menyertai kami, sehingga kami sampai detik ini boleh ada. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan yang menyertai kami, itu semua bukan karena kekuatan kami, kehebatan kami, melainkan karena kasih Tuhan di dalam setiap hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh berkumpul bersatu lagi untuk beribadah dengan Engkau pada hari ini. Biarlah kasih setiamu yang menyertai kami Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini hanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bahwa kami adalah anak-anak yang berdosa, yang selalu menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami memohon biarlah Tuhan yang mengampuni kami, yang menguduskan kami, yang menyucikan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh untuk beribadah dengan Engkau pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Tolong Tuhan antarlah mereka di tempat kudus-Mu ini. Biarlah Tuhan kami boleh bersama-sama menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah ibadah kami selanjutnya, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih berdiri Bapak Ibu. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita, dengan pujian lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di
Dusta dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Untuk itu mari kita memuji Tuhan seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau segalanya bagi kami. Kiranya ini menjadi pengakuan hati kami dan mulut kami. Dan ini bukan hanya sekedar simbolitas, tetapi ini adalah kami benar-benar mengalaminya bersama-sama dengan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau, dan kami juga mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau dimuliakan ya Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu terus diberitakan sejelas-jelasnya di atas mimbar-Mu ini. Berkati kami semua yang lemah. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berdiam diri di hati kami, untuk boleh kami dimengerti, dibentuk dan juga diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Berkati waktu kami ini ya Tuhan, biarlah kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Masih ada sukacita? Amin. Atau gara-gara akhir bulan ini kayaknya ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sukacita kita tidak ditentukan oleh apapun, berdasarkan hanya oleh kasih karunia daripada Tuhan. Seperti biasanya Bapak Ibu, saya memulai khutbah pagi ini dengan sebuah kalimat. Kita akan baca secara bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang bisa membaca, kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kokohnya sebuah gereja, komunitas, keluarga didasari atas keutamaan Kristus di dalamnya. Begitu pula sebaliknya, robohnya sebuah gereja, komunitas, dan keluarga bila Kristus tidak lagi menjadi hal yang utama dan segalanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya ringkaskan bahwa kokohnya sebuah komunitas, organisasi, keluarga, gereja, bahkan diri kita sendiri didasari atas keutamaan Kristus itu di dalam aspek kehidupan kita. Sebaliknya, bila itu diabaikan, maka yakin dan percaya bahwa secara perlahan-lahan itu mengalami yang namanya kehancuran. Jangankan organisasi secara besar-besaran, diri kita sendiri mengalami yang namanya kebinasaan bila Kristus tidak menjadi hal yang utama di dalam hidup kita. Pagi ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang mendasari kita, di mana di dalam surat ini juga dibahas tentang bagaimana keutamaan Kristus di dalam surat ini. Mari kita baca di Kolose pasal 2. Saya sudah tampilkan di atas ini. Kolose pasal 2, kita baca ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Kolose pasal 2 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembahasan kita kali ini agak sedikit menurut saya ya, setelah saya baca-baca bahwa ini adalah sedikit rumit ketika kita melihat, mendalami, karena ini berbicara lebih dalam mengenai doktrin terkait dengan Kristus. Nah, di dalam surat ini kalau kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa penulis surat kitab ini adalah Paulus itu sendiri ya, ditujukan kepada jemaat Kolose. Walaupun jemaat Kolose ini adalah bukan yang didirikan oleh didirikan oleh Paulus sendiri, namun didirikan oleh rekan kerjanya, yaitu adalah Epafras. Setelah berkembang, setelah bertumbuh, maka si Epafras ini melaporkan kepada si Paulus. Dia berkata bahwa pelayanan di Kolose berjalan dengan baik, bahkan meningkat. Iman mereka, kasih mereka terus ada buktinya. Sehingga di dalam kitab Kolose ini, waktu menuliskan ini, si Paulus ini ada di tawanan, masih di dalam tawanan Roma. Dia memuji. Dia berkata bahwa aku memuji engkau karena imanmu kepada Kristus dan kasihmu kepada orang-orang kudus. Jadi Bapak Ibu ini apa ya, saling berkaitan. Tidak hanya berkaitan kepada Allah, tetapi Paulus juga memuji bahwa hidupmu juga bagi komunitasmu kelihatan di dalam kasihmu.
Kemudian selain daripada berita baik ini, maka Paulus juga mendengar bahwa ada berita yang gak baik di dalam jemaat Kolose terkait ajaran-ajaran sesat yang berkembang waktu itu. Ajaran sesat apa? Yaitu adalah gnostis. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi pada saat itu. Nah, apa sih yang dilakukan oleh orang-orang gnostis ini? Mereka mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu yang paling penting. Kemudian mereka mengatakan lagi tentang hukum dualisme yang mengatakan bahwa materi dan roh itu dipisahkan. Materi itu adalah tubuh kita ini adalah berdosa dan itu tidak baik sama sekali. Sementara yang diperjuangkan itu adalah sifatnya roh. Bagaimana mereka melakukan itu? Bertapa, mereka melakukan hal-hal supaya mereka terhindar dari hal-hal duniawi. Tapi saya pikir-pikir Bapak Ibu ini sangat kontras juga ya. Bila mereka menghindari dunia materi padahal mereka masih hidup di dalam materi itu sendiri, benar gak sih? Benar kan? Jadi ini sangat kontradiksi menurut saya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apalagi yang diajarkan oleh paham-paham ini adalah di ayat 8 ini Paulus berkata, engkau hati-hati terhadap filsafat ini supaya jangan engkau ditawan oleh ajaran-ajaran semacam ini. Mereka tidak mengakui akan Kristus sebagai Allah dan juga sebagai manusia. Mereka berkata bahwa bagaimana Allah yang kudus, Allah yang maha tinggi bisa menjadi manusia. Apakah itu bisa mustahil? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Entah Allah dia mau menjadi manusia, dia bisa saja untuk menjangkau manusia yang berdosa. Tetapi bagi kaum gnostis, dia berkata bahwa tidak bisa. Allah yang kudus kok bisa menjelma menjadi manusia? Tubuh ini kan sudah, materi ini kan berdosa. Nah, inilah yang dipengaruhi oleh kaum-kaum gnostis. Apalagi adalah ajaran-ajaran Yahudisme. Ada orang-orang Yahudi yang terus mengutamakan tentang adat istiadat. Ada juga orang-orang Yahudi yang sudah mendengar, sudah tahu tentang ajaran Kristen, lalu mereka kolaborasikan antara ajaran Yahudi dengan kekristenan. Mereka berkata bahwa ajaran Kristen yang sudah kita terima, Injil Tuhan yang sudah kita terima, tidak lebih lengkap kalau kita belum melakukan hukum adat istiadat. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa engkau hati-hati. Saya bacakan ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Maka inilah yang dicegat oleh si Paulus. Walaupun dia tahu bahwa jemaat Kolose ini punya iman, punya kasih, tetapi dia terus mengingatkan bahwa jangan sampai engkau jatuh. Engkau harus dididik, engkau harus diingatkan akan iman dan kasihmu kepada Kristus. Maka di sini kita melihat bahwa Paulus menekankan tentang keutamaan Kristus, tentang hal yang utama bahwa Kristuslah yang menjadi kepala di atas segalanya. Bila engkau sudah menerima Injil, engkau sudah menerima keselamatan itu, maka itu adalah cukup. Kristus itu adalah cukup bagi kamu. Engkau lagi tidak boleh hidup di bawah aturan-aturan yang mengekang hidupmu. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat lagi apa? Mereka dikekang oleh makanan-makanan mereka. Jangan makan ini, jangan berbuat ini. Hari ini harus hari-hari yang terbaik. Kalau mau buat ini harus menentukan jam-jam dan waktu-waktu tertentu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini adik saya mau menikah, nggak tahu tahun ini apa tahun depan. Tetapi dia selalu tanya ke saya, hari apa yang baik untuk pernikahan? Aku bilang sama dia bahwa hari pernikahan itu adalah antara hari Minggu sampai hari Sabtu. Jadi selama 7 hari itu adalah pilih hari yang menurut kalian suka. Tidak ada yang tidak baik, semua baik. Jadi mereka masih memilah-milah. Mereka masih istilahnya mendikotomikan bahwa ini adalah hari baik dan ini hari tidak baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ajaran kita, di dalam kekristenan juga, walaupun itu terjadi pada zaman Kolose, di zaman Kolose waktu itu di jemaat Kolose, bukan berarti bahwa di zaman sekarang ini juga tidak terjadi. Terjadi, mungkin manifestasinya berbeda. Pengaburan-pengaburan pemberitaan Injil di gereja itu sering terjadi. Yang lebih dicondongkan apa? Humoris, guyonan, sehingga apa? Keutamaan Kristus bukan menjadi sebuah prioritas di dalam gereja dan bahkan di dalam diri kita lepas pribadi. Kita mau apa?
berpusat kepada diri sendiri. Humanismenya kita itu lebih tinggi. Kita mau dipuaskan secara daging, sementara Kristus yang adalah keutamaan kita melupakan di dalam hidup kita. Maka saya mengatakan sebuah kalimat Bapak Ibu, peniadaan pemberitaan Injil dalam gereja yang diganti dengan hukum moral, humanisme, dongeng dan lain-lain merupakan awal kehancuran dan runtuhnya gereja. Dan bukan hanya gereja secara gedung, tetapi diri kita adalah gereja. Bila Kristus kita lupakan, perlahan-lahan kita akan binasa Bapak Ibu. Yakin dan percaya. Ada banyak orang-orang yang mengesampingkan bahwa Kristus adalah bukan yang utama, tetapi ujung-ujungnya juga mereka bakalan jatuh dan binasa. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, agama bukan hanya sekedar formalitas, tetapi agama itu adalah menuntun kita supaya kita terus mengenal Tuhan secara khusus di dalam kekristenan. Saya lebih condong melihat budaya saya Bapak Ibu, karena saya masih hidup di dalam budaya saya di Nias. Di Nias itu merupakan mayoritas agama Kristen, tetapi di sisi lain juga budaya di sana itu sangat dijunjung tinggi. Adat istiadat itu sangat dijunjung tinggi, sampai-sampai ketika saya perhatikan bahwa adat istiadat itu lebih tinggi dibanding hukum agama di sana. Agama itu hanya sekedar formalitas, ketika ada acara-acara maka hukum adat istiadat itu jauh lebih dijunjung tinggi. Walaupun setiap hari Minggu, contohnya ini hari Minggu di Nias itu sama sekali pasar nggak buka, kalau ke ladang nggak boleh. Mereka berkata bahwa hari Minggu kita khususkan untuk Tuhan. Tetapi tahu bahwa di sana juga setiap hari Minggu ada banyak bapak-bapak yang minum minuman keras setelah ibadah. Jadi apa faedahnya begitu kan? Kita masih hidup di bawah aturan-aturan itu, tetapi sementara gaya hidup kita justru bertentangan dengan apa yang kita katakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang terjadi realita. Bagaimana juga di dalam kehidupan kita? Apakah kita masih hidup di bawah bayang-bayang seperti ini? Atau kita mengabaikan hukum-hukum tentang relasi kita dengan Tuhan? Sebuah pertanyaan saya Bapak Ibu mungkin agak sedikit bukan sinis, bukan menghakimi juga. Selama pandemi ini, kira-kira tingkat kerohanian kita itu seperti apa? Tingkat kerohanian kita itu seperti apa? Apakah kita tingkatnya itu semakin tinggi, biasa-biasa, atau merosot? Saya tidak tahu, tetapi kita yang melihat itu dan juga Tuhan. Sebuah survei yang pernah saya baca ini akhir-akhir ini, yaitu adalah Bilangan Research Center, bisa dimunculin. Dia berkata bahwa indeks spiritualitas umat Kristen Indonesia saat ini adalah di tahun 2021 itu 3,79%. Di situ dikatakan bahwa 2 dari 3 dewasa Kristen Indonesia benar-benar yakin bahwa pertumbuhan rohaninya adalah salah satu prioritas paling utama. Kemudian yang kedua, 1 dari 3 dewasa Kristen Indonesia belum secara konsisten berusaha untuk selalu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi masih ada hal-hal gini. Jadi survei ini tidak hanya dilakukan di satu provinsi, tetapi seluruh provinsi Indonesia dan kemudian seluruh sinode gereja di Indonesia, sehingga muncul spekulasi begini. Kemudian apalagi penilaiannya itu sangat beragam sekali. Dari segi usia dari 59 ke atas itu adalah mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Enggak tahu ya, apakah karena usia sudah tinggi, sementara di bawah itu adalah masih saja berjuang dan tidak mau mengutamakan relasi dengan Tuhan. Kemudian secara jenis kelamin, perempuan lebih mendominasi sedikit dibanding laki-laki. Perempuan itu 3,83%, mereka menganggap bahwa relasi dengan Tuhan, keutamaan Kristus di dalam hidup, di dalam keluarga, itu adalah jauh lebih penting dibanding yang lain. Bagaimana dengan laki-laki? Sedikit berbeda, 3,74%, dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Poin saya Bapak Ibu bahwa begini, kekristenan selama ini kita anggap sebagai hanya sebuah agama. Kita menganggap bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hanya sekedar formalitas. Kita menunggu tua baru berelasi sungguh dengan Tuhan. Jangan tunggu tua Bapak Ibu, belum tentu kita bisa menuju tua. Mumpung masih hidup,
Jadi kita diberi kesempatan untuk saling berelasi. Berelasilah dengan Tuhan selagi kita masih hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukan sebuah kesombongan bila saya bilang begini, saya bukan berarti bahwa kerohanian saya juga baik dari Bapak Ibu. Tidak. Mungkin saya jauh lebih rendah daripada Bapak Ibu. Cuma saya mengingatkan kita bahwa mari sama-sama sebagai jemaat Tuhan bergandengan tangan mengingatkan bahwa relasi kita dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita, tetapi ketika kita dipanggil maka kita sudah siap menghadap Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masuk kepada poin penting yang saya sampaikan di sini adalah ada dua hal. Jadi mohon maaf bila hal ini ada sedikit agak sedikit serius sekali Bapak Ibu di dalam pembahasan ini, karena ketika saya membaca bahwa ini adalah menyangkut doktrin sekali, tetapi saya tidak membahas secara terlalu dalam, secara pembahasan, secara poin-poin demi poin, tetapi secara gambaran umum. Apa sih yang perlu kita dapatkan dari ayat firman Tuhan ini? Saya bacakan sekali lagi di ayat 9 itu, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Poin pertama yang saya ambil di sini Bapak Ibu, yaitu adalah hidup di dalam dia sebagai tema. Hari ini saya lupa menyampaikan tema. Tema kita hari ini adalah menikmati kehadiran Allah. Menikmati kehadiran Allah. Bagaimana kita menikmati kehadiran Allah? Poin pertama saya adalah hidup di dalam dia. Kita hidup di dalam dia. Itu adalah poin pertama yang saya sampaikan. Ayat ini sangat kental dengan doktrin yang menjurus kepada kristologi Bapak Ibu. Di sini kita melihat bahwa Yesus di sini menegaskan tentang keilahiannya. Walaupun tidak secara jelas dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tetapi dikatakan bahwa dia ada di situ. Dia siapa di situ adalah Kristus. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepenuhan Allah di ayat 9 itu dikatakan bahwa kepenuhan Allah ada di dalam Kristus. Kepenuhan itu menuju kepada hakikat Allah. Secara sederhananya begini Bapak Ibu, saya mengatakan begini. Tidak ada bagian dari kealahan itu yang tidak berdiam di dalam Kristus, dan bahwa tidak ada tempat lain yang di dalamnya kealahan itu berdiam, bahkan dalam posisi yang paling kecil sekalipun. Artinya apa? Sederhananya apa? Bahwa Allah Bapa, Kristus setara, sama, dan sekaligus pada saat yang sama Kristus adalah pencipta. Di dalam Kristus kepenuhan Allah ada di dalam Kristus. Nah, kemudian kita melihat ayat 9 dan ke-10 ada sebuah perbedaan di situ antara kepenuhan Allah dan dikatakan kita di situ bahwa telah dipenuhkan. Jadi di ayat 9 itu dia berkata bahwa seluruh kepenuhan Allah. Kemudian dilanjutkan ayat 10 dia berkata dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Ini berbeda. Dalam bahasa aslinya kepenuhan Allah itu diartikan tentang pleroma. Sementara di ayat 10 itu adalah telah dipenuhkan, artinya apa? Pepleromenia. Di sini adalah letak perbedaan antara keutamaan, antara kepenuhan Allah di dalam Kristus dan juga kita yang mengalami kepenuhan di dalam Kristus. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa bila kita sudah di dalam Kristus, mungkin agak sedikit memberatkan ini, kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Bahwa hidup kita itu sebenarnya bukan hidup kita lagi. Bukan diri kita yang memimpin, tetapi Kristuslah yang mengontrol kehidupan kita. Kecenderungan kita itu adalah ingin berbuat tanpa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini sangat miris bila kita melihat hidup kita yang berkata bahwa saya ini adalah anak Tuhan. Tetapi jujur seberapa besar kita mengatakan bahwa saya menghidupi kehidupan saya sebagai anak Tuhan. Mari kita melihat diri kita di dalam keluarga kita dan di seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana kita hidup di dalam Dia ketika kita tidak menganggap hal-hal yang utama. Apa sih hal-hal yang utama di dalam diri kita? Contoh Bapak Ibu, sebuah HP, bila HP itu yang selama ini kita gunakan kemudian besok atau nanti hilang, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Pasti sedih, pasti stres dan mencari kemana-kemana.
itu menunjukkan bahwa kemungkinan ada kebergantungan kita terhadap benda itu. Bila kita bawa kepada Kristus, kebergantungan kita kepada Kristus seperti itu, bila kita kehilangan momen satu saat pun kepada Kristus, membuat hati kita sedih. Itu adalah luar biasa. Tetapi bagaimana orang-orang zaman sekarang? Nggak apa-apa, punya Tuhan juga nggak masalah, baik-baik saja dan segala macam. Jadi poin pertama di sini adalah diingatkan kepada kita bahwa hidup di dalam Dia, tinggallah di dalam Dia sebagai pokok anggur yang benar. Sehingga Dialah yang memimpin hidup kita. Poin kedua, sekaligus poin terakhir, yaitu adalah waspada terhadap ajaran-ajaran sesat. Kembali di ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh duniawi, tetapi tidak menurut Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini menghadapi ajaran gnostik di jemaat Kolose itu bukan perjuangan yang mudah, tetapi sulit. Akhir-akhir ini, nggak tahu kalau Bapak Ibu pernah dengar tentang gereja, satu gereja, dan ini adalah gereja bisa digolongkan sekte, yang namanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Tahu ya, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, logo mereka itu adalah, ya saya terang-terangan ini karena ini memang nggak benar ya. Logo mereka itu adalah salib, ada salib, kemudian ada bintang kalau nggak salah sama bulan meritangi si salib itu. Nah, apa yang dikatakan di sana, mereka itu menggaungkan tentang akhir zaman, tetapi mereka salah terhadap di dalam pengajaran mereka. Mereka berkata bahwa Alkitab ini tidak cukup, mereka butuh lagi pewahyuan-pewahyuan lagi. Kemudian apa? Mereka tidak menerima tentang Allah Tritunggal dan masih banyak lagi. Bila Bapak Ibu melihat film-film pendek mereka di YouTube itu sangat menarik. Saya pernah nonton itu kayak keren sekali, ajaran-ajaran Kristen, tetapi sementara itu bertentangan. Hati-hati, namanya adalah Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu menekankan, bahkan mereka tidak menyebut Yesus lagi, tetapi hanya Tuhan. Maka hati-hati di dalam pengajaran seperti ini. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengatakan bahwa engkau sudah memiliki Kristus, jangan lagi engkau terpengaruh oleh ajaran-ajaran itu. Bila kita sudah yakin dengan keselamatan kita, untuk apa kita lagi tergiur dengan ajaran-ajaran lain? Saya mengatakan sebuah kalimat demikian. Bila Kristus sudah memberikan jaminan yang pasti akan kekekalan, kenapa masih banyak orang yang meragukan akan kebenaran ini? Tidak sedikit, banyak orang yang meragukan akan kebenaran ini. Akhir-akhir ini lagi bergema lagi Bapak Ibu, mungkin ini bukan hanya akhir-akhir ini, tetapi mungkin udah lama. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa percaya Tuhan tetapi tidak beragama. Tahu ya? Percaya Tuhan tetapi tidak beragama, atau mereka disebut sebagai agnostik. Ada orang-orang Kristen di dalamnya, mereka baca Alkitab berpuluh-puluh kali, tetapi lagi-lagi mereka tidak beragama. Itu saya pikir bahwa pengetahuan tentang Alkitab itu tinggi sekali, tetapi pengalaman berhidup dengan Tuhan itu sama sekali tidak. Ingat ya Bapak Ibu, makanya saya pernah diajari tentang teologi ya. Teo itu apa? Tuhan. Logi itu adalah pengetahuan. Makanya anak-anak teologi berkata bahwa belajar tentang Tuhan, bukan belajar mengalami Tuhan. Jadi kita diisi tentang isi kepala kita oleh teologi, pengajaran firman, tetapi kita tidak hidup mengalaminya, kita tidak menghidupinya. Ini adalah orang-orang agnostik. Mereka tidak mau beragama, katanya takut terhadap aturan-aturan, takut terhadap kekangan-kekangan yang ada. Sementara di dalam kekristenan itu ada aturan-aturan yang mengekang hidup kita? Saya pikir tidak. Di dalam kitab Roma berkata bahwa ketika engkau hidup di dalam Kristus, maka dengan sukacita pun engkau hidup di bawah kebenaran itu, dan bukan secara terpaksa kita melakukan itu, tetapi untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, poin kedua ini mengingatkan kita bahwa ajaran-ajaran sesat itu sudah tersebar luar di seluruh dunia ini, bahkan di sekitar kita. Jadi hati-hati ketika mereka datang, kita harus punya tameng, yaitu adalah Injil Tuhan. Jangan kita dibiarkan diombang-ambingkan, tetapi kita punya pendirian yang teguh di dalam Kristus. Mari kita menikmati hari-hari lepas hari bersama dengan Tuhan Bapak Ibu.
dengan tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu. Hidup di dalam Dia. Karena kenapa? Dia adalah keutamaan kita. Kristus adalah keutamaan kita hari lepas hari. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita. Semakin hari kita mengetahui diri kita yang lemah, bergantung kepada Allah yang benar, yaitu adalah Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setiamu, menikmati kehadiranmu ya Tuhan, ketika kami boleh hidup dan tinggal di dalam Engkau. Maka tolong kami, biarlah kami benar-benar tinggal di dalam Engkau, dan kami tidak mau tergiur oleh berbagai hal yang menarik kami dari luar. Maka tolong kami Tuhan, bila iman kami yang lemah, kuatkan kami. Bila semangat kami selama ini ciut, maka Engkau Tuhan yang membangkitkan semangat kami untuk semakin hari mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan itu boleh memberkati setiap kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan pengumuman pada hari ini. Minggu depan, yaitu tanggal 6 Juni 2021, jemaat diberi kesempatan untuk membawa persembahan persepuluhan kepada Tuhan, ya. Amplop-amplop persepuluhan ada di depan, ya. Kemudian ibadah tersebut akan disertai dengan perjamuan kudus. Kami mohon Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan diri, menguji diri, supaya perjamuan kudus itu kita dikuatkan kembali persekutuan kita dengan Tuhan. Kemudian pengumuman yang kedua, hari ini jemaat diberi kesempatan untuk membawa persembahan dana pelayanan misi, ya, yang diemban oleh saudara kita, yaitu Bapak Troy, ya, ke Tibet, ya. Harusnya ini minggu yang lalu, ya. Jadi persembahan ini minggu yang lalu, minggu keempat harusnya, ya. Minggu keempat kemarin kita sudah memberikan persembahan untuk pembangunan. Harusnya persembahan pembangunan itu yang terakhir, yaitu minggu terakhir dalam setiap bulan. Tapi minggu yang lalu tertukar. Jadi hari ini kita memberikan persembahan untuk pelayanan misi di Tibet, ya. Kiranya Tuhan memberkati. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Ibu Suefang dan Saudari Fani. Kantong biru untuk persembahan dana misi di Tibet. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang memberikan landasan bagi kita mempersembahkan dengan benar, yaitu Markus 14 ayat yang ke-9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan sudah memelihara kami dengan cara yang ajaib seminggu lamanya. Tiba saatnya Tuhan kami mengingat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan itu untuk pekerjaan Tuhan, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Kami mohon Engkau menguduskan setiap persembahan ini sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mempersembahkan ini. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan.
susah hatimu. Hitunglah berkatmu satu persatu, dan heran katamu Tuhan sertaku. Hitung berkatmu satu-satu, ingat semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu, dan kau lihat cintaku atas semua. Kalau kesusahan tindis padamu, kalau rasa lipu bawa padaku, hitunglah berkatmu, pandang Tuhanmu, dan hati memuji susah pun lalu. Hitung berkatmu satu-satu, ingat semua janganlah lupa. Hitung semua satu persatu, dan kau lihat cintaku atas semua. Kalau angin terpikat tak dunia, ingatlah terlebih kaya Tuhanmu. Hitunglah berkatmu, ingat janjinya, harta dalam surga pengharapanmu. Hitung berkatmu satu-satu, ingat semua janganlah lupa. Itu semua satu persatu, dan kau lihat cintaku atas semua, dan kau lihat cintaku atas semua. Baik, mari kita akhiri ibadah hari ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali kepada Tuhan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah kepala dari gereja, Engkau adalah kepala jemaat, Engkau yang mengatur dan menguasai kehidupan jemaat. Bahkan setiap jemaat Engkau yang memilikinya Tuhan. Pada hari ini Engkau mengajari kami supaya kami selalu ingat akan Engkau, supaya kebersamaan dengan Engkau selalu kami alami dan kami jalani dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kecintaan kami akan dunia ini kiranya Tuhan mengampuni kami, supaya kami mengarahkan hidup kami kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa hanya di dalam Tuhan kami aman, kami terlindung sampai di masa kekal kami. Karena di dalam Tuhan kami memiliki segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami dalam kehidupan kami setiap hari mengalami kehadiran Tuhan, bahkan mengalami sukacita, damai sejahtera, bahkan pertolongan dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat, tetap memberikan kasih-Mu, supaya pelayanannya semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan, semakin membawa pengaruh banyak, membawa banyak orang percaya kepada Tuhan dan dikuatkan imannya kepada Tuhan. Hari ini juga kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu ada banyak kursi yang masih kosong, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, supaya seluruh jemaat boleh dikuatkan. Kami tahu setiap jemaat mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, mengalami tekanan. Kami tahu ketika berserah kepada Tuhan, dan ketika Tuhan memberikan jamahan, memberikan jalan keluar, saudara-saudara kami aman terlindung, bahkan mereka boleh bersukacita karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dimanapun mereka berada, kami mohon Engkau menolong. Yang sakit kiranya Tuhan jamah dan Tuhan kuatkan imannya.
yang berputus asa Tuhan, kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan berikan semangat yang baru, kekuatan yang baru, dan yang menjalani berbagai masalah kiranya Tuhan tolong juga. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan sendiri yang menguasai negeri ini, memimpin negeri ini, membawa negeri ini melalui hamba-hamba yang sudah Engkau pilih, para pemimpin negeri ini yang sudah Tuhan pilih, para penguasa yang sudah Tuhan tentukan, supaya mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik. Orang-orang yang merongrong negeri ini kepada kehancuran, kepada porak-poranda untuk kepentingan pribadinya, kami menyerahkannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menghalau orang-orang yang demikian, bahkan Tuhan mengampuni orang-orang yang demikian, supaya mereka memikirkan keadaan yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk penyebaran COVID-19 yang masih terus meluas. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong supaya keadaan ini segera berakhir. Segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat luas, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan tolong, supaya keadaan bangsa kami dan keadaan bangsa-bangsa di muka bumi ini berangsur pulih kembali, keadaannya boleh sehat kembali sehingga beraktivitas lebih baik lagi, sehingga persahabatan antar manusia semakin baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima